Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 5026-5030 Bab 5026 Instant Kill Monster. Landon Sen sudah tahu tentang informasi tentang dunia abu-abu. Bertentangan dengan apa yang dia bayangkan, tidak banyak orang kuat di dunia abu-abu, jauh dari mencapai titik di mana dia berhati-hati. Tepat ketika Landon Sen memikirkan apakah dia harus pergi langsung ke Kaisar Iblis untuk menanyakannya, sejumlah besar tamu tak diundang tiba-tiba masuk ke hutan. Tentara pembudidaya setan, yang penuh sesak dengan kegelapan, menyerang dari utara hutan, ada ratusan juta jumlahnya, dan hampir seluruh hutan benar-benar dikelilingi. Tanpa diduga, kelompok pembudidaya iblis yang dikalahkan tadi tidak melarikan diri, tetapi malah memanggil 100 kali lipat jumlah bala bantuan. Pasukan yang dipimpin oleh seorang pria berkepala banteng, seorang pembudidaya iblis setengah dewa berjubah hijau, matanya merah seperti darah, dan ada cincin hidung perak yang tergantung di hidung banteng, yang sangat mengesankan. Iblis ini adalah pemimpin klan iblis dengan radius 10.000 mil, dan merupakan salah satu, Jenderal Iblis Sapi Hijau, salah satu dari 100 jenderal perang klan iblis. Jenderal Iblis Banteng Hijau ini juga baru mengetahui dari pemimpin Komandan Macan Hitam yang dikalahkan bahwa ada seorang murid yang dicurigai dari istana Zixiao datang ke tanah klan jiwa. Setan Banteng Hijau akan sangat sensitif terhadap apa yang disebut Sekte Zixiao ini, dan akan segera memimpin pasukan untuk mencari tahu. Komandan Harimau Hitam di sampingnya menunjuk ke alun-alun di tengah hutan dan berkata, Jenderal King Liu, biksu yang diduga anggota istana Zixiao ada di alun-alun yang dibangun oleh klan jiwa. Sektarian istana Zixiao. Jika sekte istana Zixiao datang ke sini, bagaimana kamu bisa kembali? Jenderal Setan Banteng Biru tidak percaya bahwa kultivator manapun dari istana Zixiao benar-benar datang, dan berkata dengan ekspresi muram, Jenderal ini harus melihat, pria mana yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati yang berani berpura-pura menjadi hantu di wilayah jenderal ini. Seluruh pasukan mendengarkan perintah, melemparkan seni sihir serangan gabungan, dan menghancurkan suku jiwa kecil ini untukku. Jenderal Setan Banteng Hijau tidak repot-repot melakukannya sendiri, jadi dia memerintahkan pasukan besar untuk melancarkan serangan. Iya. Pasukan pembudidaya iblis merespons serempak, dan dengan cepat melakukan sihir serangan gabungan. Apa yang disebut teknik sihir serangan gabungan tidak lebih dari badai iblis yang paling sederhana. Tapi badai iblis yang dilepaskan oleh ratusan juta pembudidaya iblis cukup kuat untuk menghancurkan suku roh yang ditempatkan di tengah hutan. Saat pasukan ratusan juta pembudidaya iblis bekerja bersama untuk mengucapkan mantra, badai iblis yang besar dan bergejolak menyapu keluar dari hutan, seperti tornado raksasa, membanting ke arah suku jiwa di tengah hutan. Badai iblis besar seperti pusaran awan yang menutupi langit dan matahari, dan badai membawa berbagai energi ledakan seperti kilat, api, bilah angin, dan sinar. Kemanapun Anda pergi, itu berantakan. Serangan musuh. Para pembudidaya klan jiwa yang berpatroli di luar alun-alun menemukan badai iblis menyapu langit, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka meneriaki musuh. Penjaga jiwa di suku dengan cepat memulai formasi pertahanan. Tirai cahaya putih menjulang di sekitar alun-alun. Saat berikutnya. Bum bum bum. Badai iblis menghantam tirai cahaya putih dengan momentum menghancurkan yang kering dan menarik busuk. Formasi pertahanan hampir tidak memiliki perlawanan, dan dihancurkan oleh badai iblis yang kuat. Melihat bahwa seluruh alun-alun akan ditelan dan dihancurkan oleh badai iblis yang menakutkan itu. Apa? Terkejut dengan perubahan seperti itu, lelaki tua dari klan jiwa itu ngeri dan berteriak, tolong Tuhan. Wajah Landon Sen tenang, dan dia menepuk tas binatang roh di pinggangnya. Mengaum. Ditemani oleh suara naga yang mengaum yang mengguncang langit dan bumi, Taiko Lei Huanglong yang terdiam lama terbang keluar dari tas binatang roh Landon Sen, menggulung guntur emas seperti tsunami, dan tiba-tiba bertabrakan dengan badai iblis yang datang. Dibandingkan dengan guntur dahsyat yang menjungkirbalikkan bumi hari itu, badai iblis itu sangat kecil, dan langsung padam oleh guntur seperti tsunami. Ini belum selesai. Taiko Lei Huanglong menggulung air terjun gemuruh yang menyapu langit dan bumi, dan menghantam pasukan pembudidaya iblis yang menyerang. Bum bum bum. Guntur yang berat dan keras bergema di langit dan bumi, dan sebagian besar hutan diselimuti busur guntur yang tak ada habisnya, dan guntur yang mengerikan itu langsung melahap pasukan pembudidaya iblis yang menyerbu ke depan. Tidak baik. Jenderal Setan Banteng Biru, yang dipimpin olehnya, melihat sambaran petir yang luar biasa, wajahnya sangat berubah, dan dia segera berubah menjadi tubuhnya, berubah menjadi banteng cian dengan tubuh 10.000 kaki. Karena pengaruh kekuatan terlarang dari dunia abu-abu, ukuran maksimum yang dapat diubah oleh pembudidaya iblis hanya sekitar 10.000 kaki. Saya melihat banteng cian mengaum ke langit, dan tanduk di atas kepalanya meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan, mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan guntur yang mendekat. Dampak energi yang menakutkan menghancurkan ruang di sekitarnya. Banteng cian melakukan semua yang dia bisa untuk menahan dampak guntur. Tapi tubuhnya masih terkoyak oleh busur petir yang mengamuk, dengan luka yang tak terhitung jumlahnya meneteskan darah.
Sangat sulit bagi pemimpin, Blue Bull Demon, untuk memblokir serangan ini, dan para pembudidaya iblis lainnya dapat membayangkannya. Setelah satu pukulan, hutan hampir hancur. Bab 5027 The Black Dragon King and the Remnants of the Formation. 3 hari kemudian, di Gunung Tandus di bagian selatan alam abu-abu, seekor naga hitam berdarah bertarung dengan bayangan raksasa berwarna darah yang berwujud manusia. Di mana keduanya bertarung, semua jenis kilat dan guntur, api membubung ke langit, gunung runtuh, bumi runtuh, dan semua tanaman di sekitarnya dan bahkan tanah berubah menjadi tandus. Adegan itu benar-benar dapat digambarkan sebagai menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Segala sesuatu dalam radius jutaan mil hancur total, dan ruang terus bergolak. Pertarungan sengit tidak berlangsung lama, dan pada akhirnya, sosok raksasa berwarna darah adalah orang yang memenangkan pertempuran, melepaskan bilah darah yang menutupi langit dan menyebabkan luka serius pada naga hitam. Yang mulia luar biasa, kaisar ini mau sujud. Tidak peduli seberapa enggan Raja Naga Hitam, yang dipenuhi bekas luka, hanya bisa melipat tinjunya dan mengakui kekalahan di hadapan kekuatan absolut. Ditugaskan. Bayangan darah berubah menjadi seorang pemuda, mengepalkan tinjunya ke arah naga hitam, dan mengklik sampai dia mencapainya. Pemuda itu bukanlah Landen Sen. Butuh waktu 3 hari bagi Landen Sen untuk menemukan base camp klan iblis di bagian selatan dunia abu-abu, dan dia membuat Kaisar Iblis, Raja Naga Hitam, bersemangat yang sedang mundur, dan bertanya bagaimana cara memasuki istana Zixiao. Raja Naga Hitam merasa bahwa Landen Sen sangat arogan, dan berkelahi dengannya dalam kemarahan. Hasilnya jelas. Bahkan jika Raja Naga Hitam, yang basis kultivasinya berada di puncak alam asal ilahi, mencoba yang terbaik, dia bukan tandingan Landen Sen, dan dia hanya bisa mengakuinya pada akhirnya. Landen Sen tidak ingin memperburuk keadaan, dan berkata dengan tegas, Sen tidak bermaksud menyinggung di sini, tetapi saya mendengar bahwa rekan Tao sedang mempelajari cara memasuki istana Zixiao. Kebetulan Tuan Sen juga ingin mengunjungi istana Zixiao, jadi dia datang untuk mengunjungi dan mendiskusikan masalah ini. Mungkin Sen Mou dapat membantu sesama Taois. Landen Sen tersenyum, ramah. Raja Naga Hitam berkeringat di dahinya, dia sudah melihat keganasan Landen Sen, dan dia berani menentang pihak lain. Terima kasih. Landen Sen mengepalkan tangannya dan menjawab. Raja Naga Hitam memimpin Landen Sen ke sebuah kota besar di utara Gunung Tandus. Kota ini adalah kota utama klan iblis dan markas klan iblis, mencakup area seluas lebih dari 1 juta mil dan dikelilingi oleh tembok kota abu-abu yang tinggi, memancarkan cahaya abu-abu, memberi orang rasa santai. Ada sejumlah besar biksu iblis yang berpatroli di dalam dan di luar kota, dan mereka dijaga ketat. Di tengah kota, berdiri istana monster yang terbuat dari tiang hitam. Raja Naga Hitam dengan sopan memimpin Landen Sen ke aula, dan memerintahkan pelayan ras iblis untuk membawakan anggur dan buah roh untuk memperlakukannya dengan baik. Ada banyak hal kasar di masa lalu, dan saya berharap rekan Taois Sen akan memiliki lebih banyak haihan. Raja Naga Hitam pertama-tama mengepalkan tinjunya untuk meminta maaf, dan kemudian dengan ragu bertanya, saya tahu semua orang kuat di dunia abu-abu, tetapi saya belum pernah melihat rekan Taois Sen sebelumnya. Saya tidak tahu di mana rekan Taois Sen berkultivasi. Landen Sen tidak menyembunyikannya, dan berkata terus terang, saya bukan seorang biarawan di dunia ini, tetapi dari negeri dongeng yang sebenarnya. Apa? Apakah kamu seorang biarawan di negeri dongeng yang sebenarnya? Mata Raja Naga Hitam melebar, dan dia hampir tidak melompat kaget. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, mengapa, para pembudidaya di alam abadi yang sebenarnya sangat langka. Sejauh yang saya tahu, leluhur klan iblis Anda juga harus berasal dari alam abadi yang sebenarnya. Raja Naga Hitam menjelaskan, rekan Taois Sen tidak tahu bahwa pintu masuk ke dunia abu-abu hanya dibuka sekali selama bencana di dunia abadi nyata di era Hunyuan. Makhluk yang memasuki dunia abu-abu juga setara dengan sepenuhnya terkunci di dunia abu-abu, dan tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia peri yang sebenarnya. Sejujurnya, alasan mengapa kaisar ini mundur untuk mempelajari cara memasuki istana Zixiao adalah untuk menemukan saluran antarmuka ke alam abadi sejati di istana Zixiao. Sebagai penduduk asli yang melarikan diri dari alam abadi sejati di era Hunyuan, Raja Naga Hitam sekarang memiliki kekuatan yang cukup dan ingin kembali ke alam abadi sejati. Lagi pula, sumber daya alam abu-abu terbatas, ditambah dengan berbagai kerugian dari aliran waktu yang terlalu cepat, jika Raja Naga Hitam ingin melangkah lebih jauh dalam kultivasi, satu-satunya cara untuk kembali ke alam abadi sejati adalah dengan pergilah. Berbicara tentang ini, Raja Naga Hitam tidak bisa tidak bertanya kepada Landen Sen, berani bertanya kepada Sen Daoyou bagaimana Anda memasuki dunia abu-abu. Jika ada cara untuk pergi ke dunia peri yang sebenarnya, kaisar ini tidak perlu melakukannya. Sengaja mempelajari cara menuju ke istana Zixiao. Landen Sen tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, dan berkata, Sen tersesat ke dunia abu-abu secara kebetulan, dan tidak ada cara untuk kembali melalui metode aslinya. Alasan mengapa saya ingin memasuki istana Zixiao adalah karena saya takut bahwa saya sama dengan sesama Tao. Saya ingin menemukan cara untuk meninggalkan dunia abu-abu.
Mendengar ini, Raja Naga Hitam menghela nafas kasihan. Bab 5028 Soul Clan Top 10 Powerhouses. Ini. Raja Naga Hitam tiba-tiba dalam masalah. Landen Sen dapat dikatakan telah memecahkan semuanya dalam satu kalimat. Hei, rekan Taois Sen memiliki mata yang menyala-nyala. Sumber daya dunia abu-abu memang terbatas. Meskipun klan iblis kami telah mencari berbagai sumber daya di dunia abu-abu dalam beberapa tahun terakhir, jumlah batu abadi yang terakumulasi tidak banyak, tidak untuk menyebutkan miliaran ton, tetapi 1 miliar ton. Tidak bisa mengeluarkannya juga. Raja Naga Hitam harus mengakuinya. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, karena sumber daya klan Anda tidak cukup untuk membangun formasi hebat ini, Anda hanya dapat menarik klan jiwa dan bekerja sama untuk membangun formasi hebat ini. Wajah Raja Naga Hitam berubah beberapa kali, dan dia menghela nafas. Sen Daoyou, klan iblis kami dan klan jiwa memiliki hubungan yang hampir tak ada habisnya. Bahkan jika kaisar ini dapat menyetujui masalah ini, 10 klan jiwa keras kepala tua tidak akan setuju. Landen Sen merenung sejenak, dan berkata, biarkan aku melakukan hal membujuk klan jiwa. Daoyou Heilong, pergi dan kumpulkan bahan-bahan untuk pembangunan formasi besar terlebih dahulu. Meskipun Raja Naga Hitam agak enggan bekerja dengan klan jiwa, untuk meninggalkan alam abu-abu, dia hanya bisa menahan ketidakbahagiaannya dan setuju dengan Landen Sen. Dalam beberapa hari berikutnya, Landen Sen mengunjungi suku-suku peringkat teratas klan jiwa satu persatu, dan mengirim undangan ke Top 10 Soul Clan Powerhouses sebagai murid Zixiao. Yang disebut 10 pembangkit tenaga listrik teratas dari klan jiwa adalah 10 penguasa klan jiwa, yang mengendalikan banyak sumber daya klan jiwa. Landen Sen menyatakan dalam undangan bahwa dia akan berada di puncak gunung yang tertutup salju di klan jiwa, menunggu 10 pembangkit tenaga klan jiwa tiba, mengatakan bahwa ada masalah penting untuk didiskusikan. Di atas pegunungan yang tertutup salju, Landen Sen telah menyiapkan jamuan teh, menunggu kedatangan klan jiwa yang kuat. Saya mendengar bahwa murid-murid Zixiao mengundang mereka, dan semua 10 jiwa yang kuat hadir, semuanya ingin melihat siapa yang disebut murid-murid Zixiao. Itu juga pertama kalinya Landen Sen melihat pembangkit tenaga listrik dari tingkat Soul Clan Heavenly Venerate, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. The Soul Clan Celestial Venerable, yang sekuat alam asal ilahi, sebenarnya tidak memiliki tubuh yang besar, tetapi roh primordial tubuh jiwanya mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan fluktuasi kekuatan jiwa yang dipancarkan begitu kuat sehingga bisa mendistorsi ruang. 10 pembangkit tenaga klan jiwa ini mungkin hanya memiliki basis kultivasi tahap awal para dewa, tetapi kekuatan roh primordial hanya sedikit lebih rendah dari Landen Sen. Anda harus tahu bahwa Landen Sen telah menyerap roh primordial yang tak terhitung jumlahnya melalui kemampuan fagositik saraf darah, ditambah memurnikan darah leluhur, kekuatan roh primordial sebanding dengan pembangkit tenaga listrik para dewa. Basis kultivasi ini hanya klan jiwa Tianzun pada tahap awal para dewa, dan sungguh mengejutkan bahwa roh primordial bisa begitu kuat. Sen datang ke sini untuk pertama kalinya, dan aku bertemu dengan semua Taois klan jiwa terlebih dahulu. Landen Sen dengan sopan mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Tuan dari klan jiwa juga menggenggam tinju mereka sebagai balasannya. Seorang tetua di antara 10 master klan jiwa bertanya langsung ke intinya, Daoyou Sen, Anda mengatakan bahwa Anda adalah murid Zixiao. Saya tidak tahu siapa guru Anda. Apakah Anda memegang posisi apapun di istana Zixiao? Mengapa kamu datang ke dunia abu-abu? Sen bukan murid Zixiao ortodoks, tetapi tuanku adalah patriark Tao tertinggi dari istana Zixiao, jadi dia juga setengah murid Zixiao. Suara Landen Sen tidak jatuh. Apakah kamu murid langsung Taisang Daosu? 10 pembangkit tenaga listrik Soul Rache terkejut. Biksu macam apa Taisang Daosu itu? Itu adalah murid tertua dari leluhur istana Zixiao Hongjun, dan juga utusan dari dunia abu-abu ini. Saat itu, Taisang Daosu yang membuka pintu masuk ke dunia abu-abu, dan mampu membiarkan klan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berlindung di dunia abu-abu dan menyelamatkan hidup. Dapat dikatakan bahwa Taisang Daosu adalah penyelamat seluruh dunia abu-abu. Seorang tetua dari klan jiwa berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, sejauh yang diketahui orang tua ini, Daosu tertinggi hanya memiliki satu murid langsung bernama Ren Deng Taois. Mungkinkah sesama Taois Sen adalah Ren Deng Taois? Tanda tanya petik 2. Penatua dari klan jiwa adalah seorang biarawan yang selamat dari bencana di era Hunyuan. Jelas, dia berpengetahuan luas, dan dia benar-benar menyebutkan nama lampu pembakaran Taois, yang mengejutkan Landen Sen. Ya, saya adalah Taois Randeng, dan kata, Randeng, adalah nama Tao Sen. Melihat pihak lain mengenal Dao Randeng, Landen Sen langsung menurunkan keledainya dan berpura-pura menjadi Dao Randeng. Buddha lampu pembakaran kuno pernah mengajar Landen Sen lentera istana peti mati dan relik Buddha, dan dia dianggap sebagai setengah dari Master Landen Sen. Meskipun sedikit tidak sopan bagi muridnya untuk berpura-pura menjadi tuannya, untuk memasuki istana Zixiao dengan lancar, Landen Sen tidak punya cara lain. Faktanya, dengan kemampuannya, dia bisa sepenuhnya menaklukkan pembangkit tenaga Soul Rache ini dengan paksa, tetapi Landen Sen tidak mau melakukannya.
Dibandingkan dengan menindas yang lemah dan lemah, klan jiwa termasuk dalam sisi yang baik dan benar, setidaknya dalam pandangan Landen Sen. Bab 5029 Enter the Zixiao Palace. Maaf, rekan Taois Sen, izinkan saya untuk menghindari dan berdiskusi. Penatua klan jiwa berdiri dan berkata, "Oke." Landen Sen sedikit mengangguk. 10 pembangkit tenaga listrik Sol Rache pindah ke kejauhan. Setelah beberapa pertimbangan, semua orang kembali ke puncak gunung yang tertutup salju. Sebuah pembangkit tenaga listrik klan jiwa yang tinggi berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, karena Dao Yousen adalah murid dari Taisang Daosu, dia pasti memiliki kekuatan supernatural. Saya ingin berdiskusi dengan Taois Sen lain kali. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Landen Sen sedikit tercengang. Pada akhirnya, Anda masih harus berbicara dengan kekuatan. Kelompok master klan jiwa ini jelas masih memiliki kekhawatiran tentang identitas mereka sendiri, dan ingin mengambil kesempatan untuk menguji kekuatan mereka sendiri. Landen Sen berkata dengan belak-belakan, tentu saja. Saya rasa tidak perlu 1 lawan 1. Mengapa kalian semua tidak berkumpul? Ini. Pembangkit tenaga Sol Rache lainnya tampak terkejut, berpikir bahwa orang ini terlalu gila. Dari sudut pandang mereka, kultivasi Landen Sen hanya di alam asal ilahi, dan bahkan jika Landen Sen benar-benar murid langsung dari Daosu tertinggi, dia pasti tidak akan menjadi lawan dari 10 dari mereka. Jangan ragu, semuanya, tolong. Landen Sen langsung mengatur pertempuran. Seperti yang diharapkan dari seorang murid Daosu tertinggi, Dao Yousen benar-benar memiliki keberanian, jadi biarkan Yun Xian memimpin dalam mengajarimu trik brilian Dao Yousen. Pembangkit tenaga klan jiwa yang tinggi memimpin, dan sejumlah besar cahaya keemasan melonjak ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi benang cahaya emas yang berubah menjadi sungai, seperti sinar meteor padat, meledak ke Landen Sen. Melihat filamen cahaya keemasan yang tak berujung datang, Landen Sen tidak menghindar atau menghindar, dan berteriak pelan, "Breaking Blood Blade." Di antara lampu listrik dan batu api, bilah darah tak berujung keluar dari tubuh Landen Sen, mengenai sinar cahaya keemasan yang menyerang. Bum bum bum. Dampak dan ledakan yang mengerikan menghancurkan langit, dan ruang besar itu berubah menjadi ketiadaan. Saya melihat bilah darah yang tak terhitung jumlahnya menekan sinar cahaya keemasan dengan kekuatan destruktif, dan dengan cepat menyebar ke semua tempat, meledak ke arah pembangkit tenaga Sol Rache lainnya. Kamu tidak perlu khawatir, tolong mari kita lakukan bersama. Di telinga semua orang, transmisi suara yang diprakarsai oleh Landen Sen terdengar. Melihat bahwa para biksu di pihak mereka tidak dapat menahan kekuatan magis Landen Sen, pembangkit tenaga dari klan jiwa harus menggunakan kekuatan magis mereka untuk bersaing. Teknik magis Landen Sen yang disebut Breaking the Heavenly Blood Blade berasal dari saraf darah, dan kekuatan yang diberikan dengan seluruh kekuatannya sudah cukup untuk membunuh biksu biasa di alam sumber ilahi. 10 pembangkit tenaga listrik dari klan jiwa harus bekerja sama untuk menahan kekuatan magis ini. Landen Sen mengambil keuntungan dari penggunaan penuh kekuatan magis lawan, dan berubah menjadi bayangan hitam yang menutupi langit dan matahari, menyelubungi 10 pembangkit tenaga klan jiwa. Sebelum pembangkit tenaga dari klan jiwa bisa melawan dan melarikan diri, mereka diikat dan diikat oleh bayangan hitam besar yang diubah oleh Landen Sen. Mereka mencoba keluar dari bayangan gelap ini, tetapi menemukan bahwa bayangan gelap yang diubah Landen Sen seperti belatung di Tarsus, benar-benar terjerat dalam roh primordial mereka, dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Yang lebih membuat mereka takut adalah bayangan itu benar-benar menyerap roh primordial yang melahap mereka. Ini masih niat Landen Sen untuk menjaga tangannya. Jika dia dengan tidak hati-hati menggunakan teknik melahap saraf darah, roh primordial dari kelompok jiwa yang kuat ini akan cepat terkuras. Bagaimana kabarmu, rekan-rekan Taois? Apakah kamu ingin melanjutkan kompetisi? Dalam kegelapan, suara Landen Sen terdengar. Sen. Rekan Taois Sen memiliki kekuatan magis yang luar biasa, orang tua ini memuja. Penatua klan jiwa sebelumnya adalah yang pertama melipat tinjunya dan mengakui nasihatnya. Pembangkit tenaga Sol Rache lainnya juga mengakui kekalahan. Mereka belum pernah melihat kekuatan magis yang begitu aneh, dan pada saat yang sama mereka takut, mereka tidak dapat mengakui bahwa kekuatan magis Landen Sen memang tak terduga. Setidaknya bukan eksistensi yang bisa mereka tandingi. Landen Sen mengambil kembali kekuatan magisnya dan mengubah dirinya menjadi dewa ini. Pembangkit tenaga klan jiwa semua membungkuk, menyatakan kesediaan mereka untuk mengesampingkan konflik mereka dengan klan iblis dan bergandengan tangan untuk membangun formasi setinggi langit. Landen Sen membawa 10 kekuatan klan jiwa untuk bertemu dengan Raja Naga Hitam hari itu. Meskipun suasananya agak tegang, dengan perjodohan Landen Sen yang sukses, klan jiwa dan klan monster akhirnya berjabat tangan dan bersiap untuk bergabung untuk membangun Great Array. Pembangunan Great Array yang mencapai surga bukanlah kesuksesan dalam semalam, dan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Landen Sen tidak ingin menunggu sejenak, dan segera menyebarkan rencana konstruksi, berharap untuk menyelesaikan pembangunan Great Array sebelum bulan baru datang. Raja Naga Hitam dan 10 ahli klan jiwa teratas juga menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama.
Dengan cara ini, pembangunan Grid Array berjalan lancar. Landen Sen mengawasi siang dan malam. Setelah puluhan hari, kedua klan akhirnya menyelesaikan pembangunan Grid Array sebelum bulan baru datang. Mirip dengan formasi setinggi langit di dunia maya, formasi setinggi langit yang dibangun oleh dua klan di dunia abu-abu juga memiliki kemampuan untuk mengantarkan sejumlah besar biksu sekaligus. Agar adil, kedua klan memutuskan setelah musyawarah, dan masing-masing memilih puluhan ribu pembudidaya elit untuk memasuki istana Zixiao bersama. Bab 5030 Space Freeze. Tepat ketika para biksu dari klan iblis dan klan jiwa tiba di pintu masuk istana Zixiao. Badai es dan salju besar tiba-tiba meledak dari gerbang batu besar di pintu masuk. Badai itu terbungkus dalam kekuatan waktu dan ruang yang aneh dan tersapu ke arah pasukan dua suku. Hati-hati. Raja Naga Hitam Zen berteriak, membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam yang bergejolak, menyerbu ke arah badai es dan salju. 10 pembangkit tenaga klan jiwa juga menggunakan kekuatan magis mereka sendiri untuk berdiri di depan para pembudidaya klan jiwa, mencoba melawan kekuatan es yang menyebar. Badai es dan salju tampak biasa-biasa saja, tetapi itu membuat Landen Sen merasakan krisis yang kuat. Seluruh tubuh Landen Sen melonjak dengan api suci Asura yang tebal, membela diri. Saat berikutnya, badai salju melanda. Sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Saya melihat bahwa kekuatan aneh es benar-benar menekan api hitam yang dilepaskan oleh Raja Naga Hitam dengan kekuatan penghancur, membekukan semua biksu dari ras iblis termasuk Raja Naga Hitam. Kekuatan magis yang dilepaskan oleh 10 pembangkit tenaga klan jiwa tidak dapat menahan badai es dan salju, dan mereka semua dibekukan oleh kekuatan es yang menyebar. Puluhan ribu pembudidaya klan jiwa di belakang tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi mereka berubah menjadi patung es. Tidak, ini adalah teknik pembekuan ruang waktu. Landen Sen menghirup udara dingin. Kekuatan dingin ekstrim yang keluar dari istana Zixiao bukanlah badai es dan salju, tetapi teknik pembekuan ruang waktu. Ini adalah kekuatan supernatural yang melampaui Divine Art tingkat 9. Landen Sen segera berubah menjadi bayangan darah, berbalik dan melarikan diri. Namun kecepatan melarikan diri masih belum secepat badai es dan salju menyebar. Dalam sekejap mata, Landen Sen ditelan dan ditenggelamkan oleh badai es dan salju yang luar biasa. Ups! Wajah Landen Sen sepucat bumi. Saat badai es dan salju menelannya, dia jatuh ke dalam kegelapan dan kehilangan kesadarannya akan ruang dan waktu. Ini adalah tanda disegel oleh kekuatan ruang dan waktu. Tidak peduli bagaimana Landen Sen berjuang, dia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan. Tubuhnya tidak bisa bergerak, dan kekuatan suci di tubuhnya dengan cepat berhenti mengalir, seolah-olah dia akan ditelan oleh ruang dan waktu selamanya. Namun, pada saat kritis ini, aura hitam dan putih besar tiba-tiba muncul di tubuh Landen Sen, dan heksagram hitam putih yang tidak lengkap muncul di atas kepalanya. Ini adalah trigram surgawi. Boom, boom, boom. Sebuah penunjuk emas berputar pada heksagram hitam dan putih, dan setiap kali berputar, suara keras seperti drum senja dan lonceng pagi akan dipancarkan, mengejutkan dunia. Cahaya hitam dan putih pekat seperti pasir hisap menyembur keluar dari pelat heksagram dan berlama-lama di sekitar Landen Sen. Kekuatan waktu dan ruang yang melilit Landen Sen tiba-tiba menghilang, dan kegelapan juga hilang. Landen Sen melepaskan diri dari segel ruang dan waktu. Ketika garis pandang di depannya berangsur-angsur menjadi jelas, dia telah kembali ke kenyataan, berdiri di depan gerbang batu terbuka di pintu masuk istana Zixiao, mendapatkan kembali kesadarannya akan ruang dan waktu. Lihat sekeliling. Kecuali dirinya sendiri, semua pembudidaya ras jiwa dan rakasa di luar gerbang istana Zixiao semuanya membeku, seolah-olah mereka membeku di ruang es dan salju, benar-benar kehilangan mobilitas mereka, dan bahkan tidak bisa merasakan jejak kemarahan. Landen Sen mau tidak mau berdebar. Jelas, badai es dan salju, barusan telah membekukan semua biksu yang tiba di luar istana Zixiao dalam ruang dan waktu. Landen Sen sendiri lolos dari malapetaka dengan mengandalkan Tianji Guapan yang tiba-tiba muncul. Aneh untuk dikatakan, kekuatan waktu dan ruang yang memancar keluar dari istana Zixiao secara tidak langsung membangkitkan kekuatan Tianji Guapan, yang memungkinkannya untuk melepaskan diri dari segel ruang dan waktu. Hukum ruang dan waktu di istana Zixiao benar-benar dapat membuat Tianji Guapan memiliki reaksi yang begitu besar. Pelat heksagram Tianji masih beroperasi, gambar bayangan dari pelat heksagram muncul di atas kepala Landen Sen, dan penunjuk di permukaan pelat heksagram terus bergerak, seperti semacam gaya resonansi. Setiap kali penunjuk bergerak satu spasi, heksagram akan meledak dengan cahaya hitam putih. Dengan cahaya hitam dan putih ini, Landen Sen dapat memblokir erosi kekuatan ruang dan waktu. Ini kekuatan resonansi lagi. Mungkinkah ada fragmen terakhir dari trigram misteri surgawi di istana Zixiao ini? Merasakan kekuatan resonansi yang disampaikan oleh Ji Guapan hari itu, Landen Sen diam-diam terkejut. Di suatu tempat, dia merasa bahwa ini sepertinya semacam bimbingan.